Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin share tentang bagaimana pembelajaran di e-learning Borobudur, dimulai dari pembuatan mata kuliah, kemudian mengisi materi, dan membuat tugas dengan tipe kuis. Baik, untuk memulainya kita membuka dulu web e-learning Borobudur. Web e-learning Borobudur yaitu e-learning.borobudur.ac.id. Bapak Ibu masuk sebagai user masing-masing ya, karena ini saya udah masuk, jadi saya ajarkan ketika akan masuk ya. Ini kita masuk dengan user saya, kemudian ini passwordnya, kemudian login. Oke, kita cari mata kuliahnya sudah kita buat atau belum ya. Misalnya kita akan membuat mata kuliah analisa struktur 2. Ternyata ini sudah dibuatkan mata kuliah analisa struktur 2 ya. Sehingga kalau sudah dibuatkan nama mata kuliahnya, kita tinggal masuk. Sepertinya mata kuliah ini sudah dibuatkan oleh operator ya. Jadi tinggal mengisi materi aja. Kemudian ini sudah dibuatkan jumlah mata kuliahnya. Kalau ini akan diedit, Bapak dan Ibu bisa mengeditnya di sini. Mungkin sambil mengajarkan bagaimana cara membuat mata kuliahnya. Yaitu ini nama mata kuliahnya, analisa struktur 2, kemudian kode mata kuliahnya, itu ini SD 9442, kategorinya masuk di Universitas Borobudur, Fakultas Teknik, Teknik Sipil, kemudian visibelnya show, kemudian start mulai kuliah 15 Maret 2021, ya. Kemudian ini kurs ID number saya. Ini tadi kita coba dengan membuat kurs ID saya yang username-nya Wahyu Inggar, itu tidak bisa dibuatkan mata kuliahnya, harus diganti, sehingga ini saya buat diganti ya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah dibuatkan nama mata kuliahnya, mungkin ini dilewatkan saja. Ini ID number-nya ini muncul di data dosen nantinya ya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah silabi dari mata kuliah analisa struktur 2 itu isinya tentang apa saja gitu. Ini analisa struktur 2 yang akan kita bahas adalah analisa struktur statis tak tentu dengan metode persamaan 3 momen, slope deflection, cross, dan kolom analogi. Ini file saya rasa nggak perlu karena ini hanya judul silabi mata kuliah ya. Kemudian ini kurs formatnya. Ini kurs formatnya adalah secara mingguan tampilnya ya. Kemudian ini jumlah sectionnya. Ini bisa diisi 10, 14, 16 tergantung Bapak dan Ibu dosen. Ini saya akan isi menyesuaikan dengan kalender akademik kita. Kalender akademik kita yang sudah dibuat oleh BAA itu ada 18 minggu sampai saat UAS. Sehingga kita sesuaikan untuk di e-learningnya, ini kita buat 18 minggu. Ya. Oke, kemudian ini yang lain-lain ini bisa diabaikan. Yang penting yang harus diisi adalah itu ya. Kemudian ini kita save. Akan tampil seperti ini ya. Kemudian sekarang ketika kita akan mengisi materi yang akan muncul di masing-masing minggu, ini kita nyalakan terlebih dahulu
tone editingnya ini kita on kan, seperti ini. Kemudian kita mulai mengisi. Ini adalah awal dari judul materi mata kuliah, ya. Ini kita bisa isi secara umum. Ini generalnya, atau kita bisa gunakan keterangan mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya ini adalah analisa struktur 2. Ini adalah home untuk jendela di Kursita, ya. Kemudian summary-nya kita bisa isi tentang nama pengajar, nama dosen, kemudian kita bisa isi nomor HP, kemudian kita juga bisa isi alamat email, sehingga ketika dosen ketika mahasiswa mau berkomunikasi bisa terdata di sini. Dan ini kita klik, akan muncul summary judul mata kuliah, nama dosennya, cukup singkat seperti ini saja. Atau kalau kita akan mengisikan silabi dari analisa struktur 2 ini di sini, nggak masalah, ya. Mungkin di sini kita akan tambahkan lagi tentang kalau nggak ingin terlalu panjang di mata kuliah ini juga mungkin cukup seperti ini saja, karena ini memang nggak boleh panjang-panjang supaya di jendela depan itu tidak terlalu penuh, ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan aktivitas, yaitu dengan mengupload RPS dari mata kuliah analisa struktur 2. Yaitu kita akan mengupload file RPS, kita cari RPS-nya, ini kita beri judul RPS analisa struktur 2. Ya, ini deskripsinya kita jabarkan berisi tentang rencana pembelajaran semester analisa struktur 2. Ini bisa kita displaykan deskripsinya. Kemudian sekarang konten filenya, karena RPS ini berupa file, maka kita harus mengupload filenya. Ini kita upload dalam PDF. Kita cari filenya. Yaitu sudah saya siapkan di sini RPS analisa struktur 2. Kita pilih, kemudian kita upload di sini. Kita klik save dan display. Akan muncul seperti ini. Kalau kita kembali ke jendela depan, di sini akan muncul seperti ini, RPS analisa struktur 2. Sehingga mahasiswa bisa membaca mata kuliah ini apa. Nanti dengan cara mendownload materi mata kuliahnya. Ya. Ini adalah general secara umum dari mata kuliah analisa struktur, kewajiban yang harus ada sesuai dengan standar dari pada pembelajaran e-learning seperti ini.
Jadi tampilan luar harus ada profil perkuliahan, harus ada silabi, kemudian ada RPS, kemudian ada pengantar. Mungkin pengantar tadi bisa ditambahkan di judul tadi, menjelaskan tentang kewajiban mahasiswa misalnya, kemudian nama dan nomor dosen, dan jumlah pertemuan. Kita kembali lagi ke sini. Sini ini juga misalnya akan ditambahkan lagi, ini Bu bisa edit di sini ya. Misalnya akan ditambahkan keterangan lagi di sini, misalnya sebelum nama kita memberikan kata-kata ucapan selamat datang di kelas analisa struktur 2. Mahasiswa peserta kelas ini diharapkan aktif tiap minggu. Kehadiran dihitung via kuis dan tugas-tugas yang dikerjakan. Ya, dikerjakan tiap minggunya. Nah, mungkin bisa ada keterangan seperti ini sehingga mahasiswa nanti akan tahu bahwa yang diharapkan dari dosen itu bahwa dosennya mengharapkan mahasiswa mengerjakan kuisnya karena itu akan dihitung sebagai kehadiran misalnya. Kita bisa tutup lagi, akan muncul di tampilan ini kata pengantarnya. Baik, ini tentang kata pengantar. Kemudian sekarang kita mulai dengan mengisi materi di minggu pertama. Ini secara default tampilannya adalah minggu. Kalau kita ingin mengedit tampilan ini, kita bisa edit di sini, edit summary. Jadi ini tampilannya adalah minggu memang kalau menggunakan default. Tapi kalau kita nggak ingin menggunakan default, kita bisa tuliskan di sini. Misalnya ini 15 sampai 21 Maret, tergantung dari Bapak Ibu dosen sih ya. 2000 Maret 2021. Ini minggu pertama. Seperti ini untuk mengingatkan bahwa ini materinya di-share pada semester genap 2020-2021. Kalau tampilannya hanya seperti ini saja, mungkin kita nggak tahu ini tahun yang keberapa gitu ya. Dan ini kita bisa tulis summary-nya, atau kalau nggak mau ditulis juga nggak masalah karena ini nggak ada keterangan bintangnya ya. Ini bisa, atau kita bisa menuliskan summary di sini tentang materi yang akan kita berikan. Misalnya di minggu pertama analisa struktur 2 ini kita akan mau menyampaikan materi tentang apa. Misalnya yang akan kita sampaikan adalah materi minggu ke-1 tentang teori persamaan 3 momen. Bisa tuliskan di sini. Sehingga tampilannya seperti ini. Ini tampilan judul di minggu ke-1. Kemudian kalau kita akan mengupload materinya itu lewat sini. Nah, kita akan mengupload materi minggu ke-1 yaitu teori tentang persamaan 3 momen. Nah, tentunya kita sudah menyiapkan materinya. Misalnya ini kita kasih judul materinya adalah materi 1 persamaan 3 momen.
Amin. Deskripsinya apa? Berisi tentang analisa struktur statistik tentu, dengan metode persamaan 3 momen. Seperti ini harus diisi walaupun secara singkat mungkin dari judul filenya ya, karena ini ada tanda bintangnya berarti harus diisi. Kemudian kita upload materinya, filenya. Tentunya kita sudah menyiapkan materi perkuliahan di minggu pertama dalam file PDF. Misalnya ini saya sudah menyiapkan materi momen area. Ini ada ini belum saya buat dalam file PDF ya. Jadi mungkin saya coba keluar dulu. Ini saya save as dulu dalam PDF. File save as. Oke, sepertinya sudah. Kembali lagi ke sini. Ini sudah ya. Ini kita upload masuk sini. Ini file teori persamaan 3 momen. Nah, seperti ini ya. Jika kita ingin menambahkan materi lagi, misalnya dari persamaan 3 momen, sebentar, salah sepertinya deh. Kan momen area ya. Sebentar, apa namanya salah? Sebentar ya. Pemberian namanya salah. Oh iya, ini salah memberikan namanya. Persamaan 3 momen. Ini saya edit dulu namanya. Ini berarti ini filenya juga diedit ya namanya. Persamaan 3 momen. Kemudian ini yang dari materi orang lain, kita juga bisa sih nggak masalah ngupload materi teori dari bukunya orang lain sepanjang kita tuliskan nama penulisnya. Ini ada teori lain persamaan 3 momen dari dosen lain yaitu Ibu Mulyati STMT. Kita ulang lagi di e-learningnya. Ini kita upload lagi yang tadi saya hapus. Ini oke ya. Muncul di sini. Kalau misalnya kita ingin ngupload lagi, kita bisa misalnya ada 2 file. Kita pilih lagi. Yang satu lagi yang ini. Ya, bisa ada 2 file yang muncul di sini.
ya. Kemudian oke, tinggal di display ya. Jadi ada persamaan 3 momen, ada. Ntar kita balik lagi ke sini, coba yang muncul. Oh, sepertinya hanya satu ya yang muncul. Berarti kita harus menambahkan lagi di sini atau harus lewat beberapa file tadi. Berarti ini yang muncul hanya yang pertama sepertinya. Sebentar, ini kita cek lagi yang muncul di situ materi yang persamaan 3 momen ya. Berarti balik lagi ke sini. Ini berarti kita menambahkan lagi di sini ya. Berarti kita ngupload lagi. Jadi seharusnya tadi yang dipilih adalah folder. Jika ingin digabung, berarti kita pilihnya yang folder untuk 2 file. Ya. Berarti ini isinya kita ulang lagi, yaitu materi yang pertama persamaan 3 momen. Isi tentang teori analisa struktur 2, analisa struktur statis tak tentu dengan metode persamaan 3 momen. Dengan metode persamaan 3 momen. Ada 2 materi, yaitu dari Inggar dan materi lain, materi dosen lain, di Ibu Mulyati STMT. Nah, seperti ini ya. Kita bisa displaykan supaya tampilannya muncul di jendela. Kemudian filenya ada 2 tadi ya. Berarti kita bisa upload filenya satu-satu ya. Yang pertama adalah yang ini. Oh, salah uploadnya. Kan yang ini ya. Yang PDF. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Oh, ada foldernya dulu sepertinya ya. Coba dulu, saya juga lupa. Ya. Materi 1. Ini berarti yang ini kita hapus dulu. Kemudian ini diisi foldernya dari 2 materi tadi ya. Ini
Ya, sama satu lagi. Ini. Nah ini ya, kita coba lihat lagi, bisakah ada 2? Oke ya. Nah ini sebetulnya sih udah ada tadi ya, nggak perlu kita ciptakan lagi. Tapi oke, nggak masalah deh ya. Nah ini kita balik lagi ke sini. Tampilannya di depan gimana. Jadi ini ternyata, nah ini kita hapus saja karena ini tadi kita salah ya. Berarti ini kita delete yang pertama. Jadi yang muncul yang ini ya. Nanti mahasiswa akan ngeklik ini ya, ada 2 materi ya. Dia tinggal download materi tersebut ya. Begitulah untuk ngupload materi yang terdiri dari 2. Kalau 1 ya seperti yang tadi ya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan kuis mungkin untuk menilai apakah mahasiswanya ini sudah mengerjakan soal sudah membaca materinya atau belum. Kita bisa ciptakan di sini kuis. Kuis itu ini, kemudian add ya. Nah, kita bisa beri nama kuisnya ini kuis minggu 1. Kuis minggu ke-1. Ini karena nggak dibintangin, mungkin nggak perlu dijelaskan, nggak perlu diisi deskripsinya, diisi ketika ada tulisannya aja. Atau kalau toh mau ditulis juga boleh, misalnya kerjakan kuis berikut, kerjakan kuis ke-1 ini, dan akan dihitung sebagai kehadiran mahasiswa di minggu ke-1. Di minggu ke-1. Nah, displaynya kita bisa tuliskan timingnya. Ini misalnya bisanya dibuka, ini diklik dulu ya. Kitanya bisanya dibuka mulai awal perkuliahan, misalnya 15 Maret. Kita bisa tuliskan mulai dari pagi, misalnya dari jam 8. Ya. Terus berakhirnya kapan? Misalnya kita batasi 1 minggu, ya sampai kalau nggak kita batasin boleh aja sih nggak di close ya, karena mahasiswa kita masih susah ya udah kita buka terus misalnya. Kemudian ini waktu penyelesaiannya ini bisa dibatasi atau nggak dibatasin juga boleh. Kemudian ini ketika submit, ini kalau dibatasi ya, kalau nggak dibatasi sih nggak masalah. Kemudian ini grade-nya, masing-masing grade-nya bisa dinilai nilainya berapa ya. Kemudian ini kesempatan, ini kalau kuis ini boleh dikasih kesempatan hanya sekali atau 2 kali tergantung Bapak Ibu, atau unlimited. Kalau unlimited dia bisa ngerjakan berkali-kali gitu. Kalau ingin dibatasi aja 1 kali ya udah, atau setidaknya 2 kali. Gitu. Serah sih ya, misalnya ini akan dicoba hanya dibatasi sekali ngirim aja. Gitu. Atau mau tidak dibatasin juga boleh, terserah, tergantung kebijakan Ibu kalau gitu ya, kebijakan Bapak dan Ibu. Yang lainnya sepertinya nggak perlu di ini, yang sebelah sini. Ini perlu, karena ini ada password, ketika Bapak Ibu menggunakan password, dan passwordnya disimpan, itu mahasiswa tidak bisa mengerjakan, sehingga ini harus dihapus
passwordnya. Nah, sepertinya itu saja yang dibatasi. Kalau kuis, udah. Nah, ini baru tentang rumah kuisnya ya, baru kita memberikan tempat ada kuis, tapi soalnya belum kita berikan ke sini. Ini hanya keterangan tentang kuis. Sementara membuat soalnya itu di sini, edit quiz. Edit quiz, kemudian Bapak dan Ibu membuat soalnya itu di sini, create new question. Kita akan membuat kuisnya dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk essay, atau dalam bentuk multiple choice, atau dalam bentuk pertanyaan benar dan salah. Kalau benar dan salah berarti Bapak Ibu sudah harus memikirkan jawabannya. Nanti jawabannya harus dipilih benar dan salah. Kalau multiple choice, kita juga sudah harus memikirkan jawabannya, yang benar yang mana. Nah, ini saya akan coba memberikan contoh misalnya yang multiple choice. Kemudian ini otomatis ya yang muncul di kode kelompok ya. Nah, ini kita beri nama sesuai dengan kelompoknya. Misalnya ini mau kuis 1, nomor 1. Kemudian kalau multiple choice berarti ini pertanyaannya. Misalnya tadi terkait dengan persamaan 3 momen. Persamaan 3 momen itu berarti kita bisa menyebutkan apa teorinya untuk apa? Untuk menganalisa, misalnya kita bisa membuat pertanyaan yang sederhana, analisa struktur atau struktur statistik tentu adalah struktur statis tak tentu adalah model struktur di mana jumlah reaksi perletakan atau tumpuan jumlahnya berapa? Seperti ini pertanyaannya misalnya. Maka pilihan jawabannya ada. Nah, ini pilihan jawabannya kita akan memilih hanya ada satu jawaban yang benar. Pilihannya apa? Pakai ABC. Pilihan 1, misalnya kita tuliskan jumlah reaksinya 3. Jumlah reaksi 3 ini salah kalau statistik tentu. Misalnya kita tuliskan nih jumlah jawaban yang kedua, misalnya lebih dari 3 jawabannya. Nah, lebih dari 3 ini jawaban yang benar, maka kita tuliskan dia nilainya 100%. Kemudian pilihan yang ketiga, misalnya jumlah reaksinya 2. Ya. Atau kita ada pilihan lagi jumlah reaksinya 1. Ini salah kan? Jumlah 2 juga salah, 3 salah. Saya kita pilihannya hanya memberikan 4 saja. Ya sudah nih. Apa yang lainnya blank, kita tinggal klik save. Otomatis dia akan muncul soalnya udah terbuat di sini. Ini baru membuat soalnya ya. Kemudian kita akan membuat soal yang lain, misalnya untuk model benar salah. Kita bisa bikin lagi ini ya, bukan di sini. Di sini bikin baru lagi. Kita memilih soal misalnya yang benar atau salah. Ini kita beri nama Q1 nomor 2 misalnya. Ya. Pertanyaannya kita bisa membuat pertanyaan misalnya. Kompetensi yang dibutuhkan.
oleh mahasiswa untuk bisa memahami penggunaan teori persamaan 3 momen pada penerapan analisa struktur statis tak tentu adalah lulus statika 1 atau mungkin lebih spesifik lagi adalah mampu menghitung reaksi perletakan, mampu menyelesaikan struktur statis, menyelesaikan analisa struktur statis tentu, yaitu menghitung reaksi dan menggambar bidang momen Benar atau salah? Nih, saya jawaban yang benar adalah benar, karena untuk mengerjakan teori persamaan 3 momen, mahasiswa harus bisa mengerjakan analisa struktur statis yang tertentu, yaitu dengan tumpuan sendirol, bisa menghitung reaksinya dan menggambar bidang momennya. Kalau ini nggak bisa, nggak mampu, mahasiswa tentunya akan sulit memahami teori persamaan 3 momen ini. Nah, ini jawaban yang benar adalah benar, berarti di sini dipilih true. Save. Nah, ini sudah ada 2 kuis gitu ya. Bapak dan Ibu bisa membuat beberapa soal lagi, misalnya dengan metode IC. Ini tadi benar salah, ini multiple choice ya. Kemudian akan buat baru yang IC misalnya. Kalau IC misalnya pemahaman teori persamaan 3 momen tadi ya, misalnya Q13 ini model yang IC. Yang IC misalnya apa? Untuk bisa menggunakan teori persamaan 3 momen langkah-langkah apa saja? Langkah. Jadi kalau langkah-langkah berarti ada beberapa langkah ya. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menggunakan teori persamaan 3 momen pada penerapan soal analisa struktur statis tak tentu. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan? Ini. Jadi dari teori tadi mereka akan menuliskan pertama apa gitu. Seperti ini. Nah, mereka akan membuat jawabannya di sini. Nanti mereka akan menjawab, ada kotak jawabannya ya. Berarti ini respon formatnya pakai tulisan
ya. Kemudian ini bisa kita batasi berapa baris kalimatnya. Kemudian mengizinkan attachment berarti nggak ada file ya. Berarti hanya menulis jawabannya ya. Udah klik save. Ini sudah ada 3 model pertanyaan, yaitu soal IC, soal multiple choice. Nah, kemudian di kuis 1 yang akan kita buat tadi, kita akan menampilkan ada 3 soal ini yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Maka kita pilih ini, kemudian kita klik add to quiz. Ya. Nah, ini kuisnya akan muncul di kuis ke-1 ini dengan 3 pertanyaan seperti ini. Ya. Kemudian ini kita grade-nya, Bapak dan Ibu akan membuat grade-nya berapa. Ketika dibuat grade-nya 10, maka untuk 3 pertanyaan tadi masing-masing akan bernilai 3/3, yaitu 10 dibagi 3. Kemudian ini kita save. Oke, otomatis akan muncul di sini. Kita kembali lagi ke sini, ke mata kuliah. Nah, dia sudah muncul di sini. Ya. Sekarang kita akan coba dengan enroll. Mencoba masuk ke lewat mahasiswa. Enroll itu adanya di user. Kemudian user yang di enroll nih, ya. Di sini hanya dosen yang ada yang masuk ke sini, dia sebagai teacher juga sebagai kurs kreator, ya. Kita bisa menambahkan, misalnya kita mau menambahkan student, ya. Sini studentnya saya juga ada sebagai student. Ini set. Oh, nggak ada kayaknya sih. Ini ya, ini adalah saya sebagai mahasiswa, student. Ini kita tambahkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu akan menambahkan mahasiswanya, tinggal di search aja tadi. Kemudian finish. Nah, ini berarti ini sudah ada mahasiswa di kelas analisa struktur 2 ini. Ya. Sekarang kita kembali ke sini, tampilan. Maaf. Ke sini ya. Nah, dari sini berarti Bapak dan Ibu sudah mengisi jendela depan mata kuliah, RPS, kemudian informasi penjelasannya yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, kemudian sudah mengisi materi di minggu ke-1, ada 2 teori, ada 2 materi, ya, bisa dari luar, bisa dari kita sendiri, sepanjang itu diinformasikan materi ini dari dosen lain gitu, atau dari Google atau dari internet atau dari textbook lain gitu ya. Kemudian kita sudah membuat kuis untuk melihat pemahaman mahasiswa bahwa mahasiswa itu sudah membaca materi atau tidak ya, dengan memberikan soal seperti ini. Sekarang saya coba akan keluar. Ini berarti kita tugas minggu ke-1 sudah selesai. Kita log out, saya coba masuk sebagai user mahasiswa. Ini. Nah, kalau user mahasiswa, ini berarti saya masuk sebagai student. Karena saya sudah di-enroll, maka saya tinggal melihat di sini My Course. Ya. My Course ini, saya akan melihat mata kuliah ini, ada tugas enggak. Gitu. Seperti ini, ya. Oh, ini ada teori. Ada 2 materi. Saya bisa download materi ini. Nah, bisa ke download di komputer mahasiswa ya. Demikian juga yang ini.
Saya kembali lagi ke sini. Setelah dibaca, kemudian saya mau mencoba mengerjakan kuis. Seperti ini. Kuis ya. Ini karena kuisnya baru dibuka 15 Maret, maka saya tidak bisa mengerjakan gitu. Jadi hanya bisa dibuka setelah nanti tanggal 15 Maret kuisnya. Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Jika ingin mencoba melihat mengerjakan, ya tentunya kita harus setting lagi bahwa ini kita buka dari awal supaya bisa lagi latihan untuk bagaimana sih melihat mahasiswa yang sudah mengerjakan atau tidak. Ya, untuk melihat mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis atau tidak, nanti ya tentu harus setelah dipraktekkan ke mahasiswa. Saya rasa seperti itu materi yang saya share hari ini, yaitu tentang membuat mata kuliah, kemudian membuat summary dari mata kuliah tersebut, dan mengisi materi di minggu ke-1 dan contoh membuat kuis sederhana yang terdiri dari kuis benar salah, kemudian isi atau multiple choice. Baik, di lain waktu mungkin saya akan memberikan contoh pemberian tugas yang lain seperti assignment misalnya, atau mengisi materi dengan menginfokan dari metode yang lain, dari URL video YouTube atau yang lainnya. Baik, terima kasih. Materi kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.